Oke, kita lanjutkan kembali untuk menentukan bagaimana nilai CC di lapangan. Jadi saya ini merekam untuk yang kedua, tiga kalinya karena error koneksi. Jadi kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Ini adalah lanjutan setelah kamu akan mengerjakan bagaimana kamu setelah ngeplot setiap nilai angka PORI dari tegangan yang sudah kamu hitung tadi, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kamu akan membuat grafik plot seperti ini. Dari grafik plot seperti ini, maka langkah selanjutnya itu adalah kamu akan membuat grafik plot untuk menentukan besar nilainya CC dan besar nilainya CS. Dari mana? Pertama, yang harus diplot itu adalah titik A. Apakah itu titik A? Titik A itu adalah jari-jari terpendek atau lekung terbesar dari grafiknya. Ingat loh ya, kalau membuat grafik harus ada titiknya seperti ini, sehingga kamu titiknya jelas. Kalau saya menggunakan titik yang ketiga ini, kalau dari grafik ini. Oke? Nah, kalau dari titik A ini, maka selanjutnya adalah dari titik A yang di sini, maka kemudian tarik garis horizontal menjadi garis nomor 1, kemudian tarik garis singgungnya yang melewati garis A, dibagi 2 menjadi garis ketiga. Setelah itu, baru kemudian kamu menarik garis singgung yang terjadi di sini, yang miring ini, kamu tarik garisnya, seret, dempet boleh, agak geser sedikit ya boleh. Selanjutnya adalah ngeplot angka E0-nya. E0 ini dapat dari mana? Kalau dari contoh, E0-nya adalah 2, berarti E0-nya adalah ya E0 sama dengan 2. Tarik garis dari kiri sampai ke kanan. Kalau yang di tadi contoh soalnya adalah 2. Plot grafik ini adalah tidak sesuai dengan yang contoh soalnya, karena contoh soalnya belum saya plot bagaimana nilai CC dan nilai CS. Jadi nanti kalau kamu E0-nya 2, berarti E0-nya adalah di sini, tarik dari kiri ke kanan. 0,42 E0 itu adalah perkalian dari besarnya nilai E0 dengan 0,42. Berarti E0-nya sama dengan 2, dikali 0,42 sama dengan berarti berapa? Itu kemudian ditarik garis dari pojok ke pojok. Kalau sudah, kemudian selanjutnya adalah menentukan garis ini. Tegangan overburden atau tegangan prakonsolidasinya. Itu akan diketahui nanti di soal. Akan ada perhitungan tegangan overburden atau data tegangan prakonsolidasi yang diketahui. Kalau nanti tidak ada data, boleh dianggap sama, boleh dianggap NC soil, boleh. Misalkan kamu di sini adalah sama, berarti garismu kamu garis dari atas ke bawah, misalkan nilainya adalah di sini, kamu tarik yang menyinggung perpotongan, pertemuan dari garis ketiga dengan garis singgungnya, ditarik, seret. Jadi ini kalau ada garis ketiga, dan garis ini itu harus ada titik temunya, baru kamu tarik garisnya, melewati garis itu kemudian. Nah, garis perpotongan tegangan prakonsolidasi dengan yang di bawah, perpanjangan grafiknya, kamu tarik ke atas, ini perpanjangan grafik dari 4 dan 5 maksudnya, kamu tarik garisnya ke sini, ini berapa? Nah, ini adalah nilai CC-nya. Jadi jangan bingung ya, ini memang agak rumit. Lalu kemudian yang di sini baru kalau misalkan tegangan overburden-nya lebih kecil daripada tegangan prakonsolidasi, artinya pasti terjadi overly consolidated. Tegangan prakonsolidasi, tegangan masa lalunya lebih besar. Prosesnya juga sama, yaitu menentukan di mana letaknya dan lain-lainnya sama. Nilai CS itu adalah kemiringan grafik ini. Jadi bisa dianggap nilai CS itu tidak diplot, boleh, dengan menganggap keseluruhan kemiringan dari garis yang di bawah ini. Ingat ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan bagi yang belum jelas, nanti silahkan menuliskan di kolom komentarnya. Terima kasih, selamat belajar.